Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Dwi dan Ibu Novi selaku dosen perencana pembelajaran biologi, serta teman-teman semua. Kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil kerja kami berupa RPP yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Sarifah, lalu bahan ajar yang akan disampaikan oleh Azarin, lalu media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Iva, lalu LKPD yang akan disampaikan oleh Fitri, dan instrumen yang akan disampaikan oleh Naya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu eh, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di sini terdapat identitas nama sekolah, mata pelajaran, dan juga materi. Lalu di bawahnya terdapat kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Lalu juga terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Lalu di bawahnya juga terdapat tujuan pembelajaran dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga. Oh ya, di RPP ini kita terdapat 3 pertemuan. Lalu terdapat materi pembelajaran yang dibagi menjadi materi fakta, materi konsep, dan materi prosedural. Lalu juga terdapat model dan metode pembelajaran. Nah, pada pertemuan 1, 2, dan 3, pendekatannya itu sama, yaitu pendekatan saintifik. Tetapi modelnya itu berbeda. Pertemuan 1, modelnya itu discovery learning. Lalu pertemuan kedua itu project based learning. Lalu yang ketiga, problem based learning. Lalu metodenya itu bervariasi seperti ceramah, diskusi, dan presentasi, dan lainnya. Lalu selanjutnya, media pembelajaran. Ini media pembelajarannya itu berupa PowerPoint, leaflet, lalu poster, dan juga kami menyertakan barcode-nya. Lalu ada alat pembelajaran yang meliputi laptop, proyektor, papan tulis, dan spidol. Lalu juga terdapat sumber belajar yaitu dari buku teks dan internet. Lalu pada langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan pertama itu seperti biasa terdapat pendahuluan, lalu kegiatan inti, dan penutup. Lalu juga ada evaluasi berupa presentasi yang akan dilakukan oleh peserta didik. Lalu untuk pertemuan kedua juga sama, tetapi pada pertemuan kedua evaluasinya itu eh, akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga. Lalu terdapat penilaian hasil pembelajaran, di mana pengetahuan ini teknik penilaiannya yaitu tes tertulis yang berbentuk post-test, lalu untuk keterampilan di bawahnya, untuk keterampilan itu penilaiannya berupa penugasan dan instrumen penilaian tugas. Untuk sikap itu berupa angket dan penilaian teman sejawat. Di sini juga kami eh, terdapat barcode kisi-kisi, rubrik penilaian, dan instrumen penilaian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada bahan ajar. Pada bahan ajar ini terdapat kata pengantar di halaman pertamanya, lalu daftar isi. Selanjutnya, kompetensi dasar yang isinya menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi, penerapannya, dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, terdapat indikator pencapaian kompetensi, mencakup pemahaman konsep prinsip, metode, serta dampak bioteknologi melalui analisis berbagai teknologi seperti fermentasi, kultur jaringan, DNA, rekombinan, dan rekayasa genetik. Selanjutnya, terdapat definisi bioteknologi, lalu jenis-jenis bioteknologi, yaitu ada bioteknologi konvensional,
dan bioteknologi modern. Selanjutnya ada prinsip dasar dari bioteknologi, itu ada bidang kesehatan, bidang pertanian, dan bidang perikanan. Selanjutnya, jenis-jenis penerapan bioteknologi itu terdapat fermentasi, seleksi, penyilangan, kultur jaringan, analisis genetik, teknologi DNA rekombinan, dan DNA. Lalu di sini juga terdapat dampak positif dan negatif bioteknologi di berbagai bidang. Yang pertama itu di bidang kesehatan, bidang lingkungan, bidang sosial ekonomi. Lalu di sini pun terdapat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dan ini contohnya. Lalu terdapat daftar pustaka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, baik, selanjutnya ini kita masuk ke media pembelajaran ya. Jadi media pembelajaran yang pertama itu berupa poster. Poster ini berisi jenis-jenis penerapan bioteknologi. Yang pertama itu ada fermentasi. Jadi di sini kami menampilkan pengertian dan contohnya dari fermentasi yaitu tempe, yogurt, dan tape. Nah, kami juga menambahkan berkot video proses pembuatan tempe. Nah, yang kedua itu ada seleksi. Di situ kami menambahkan pengertian, terus gambarnya juga. Terus di situ kami mencantumkan berkot tentang video seleksi tanaman padi. Nah, yang ketiga itu ada penyilangan. Penyilangan itu eh, di situ kami menampilkan pengertiannya juga, yaitu proses pengawinan dua individu dari spesies yang sama namun memiliki perbedaan dalam sifat atau varietas genetik. Yang keempat itu ada kultur jaringan. Di situ kami juga menampilkan pengertiannya, terus terdapat gambarnya, gambar di bagian tanaman induk yang dikultur. Terus kami juga menambahkan berkot video proses tahapan kultur jaringan. Nah, yang kelima itu ada analisis genetik. Di situ kami menambahkan pengertian dari analisis genetik, terus kami juga menambahkan tujuannya. Terdapat gambarnya juga, gambar proses analisis genetik. Terus kami juga menambahkan berkot video tentang eksperimen Gregor Mendel. Nah, terus yang keenam, di situ ada teknologi DNA rekombinan. Kami menyantumkan pengertian terus sama contohnya. Contohnya itu ada domba doli. Terus kami juga menampilkan gambar dari proses cloning domba doli. Nah, yang terakhir itu ada DNA. Kami di situ juga menambahkan pengertian dari DNA tersebut. Terus kami menambahkan gambar dari struktur DNA. Nah, yang di paling bawahnya itu juga kami menambahkan berkod LKPD ke satu dan kedua. Next. Nah, ini media pembelajaran yang kedua yaitu berupa leaflet. Jadi di leaflet ini kami menambahkan pengertian dari bioteknologi. Jadi apa itu bioteknologi? Terus ada jenis-jenis dari bioteknologinya. Yang pertama itu ada bioteknologi konvensional. Di situ kami menambahkan pengertian dan contohnya beserta gambar dari bioteknologi konvensional. Terus yang kedua itu ada bioteknologi modern. Nah, di situ kami juga menambahkan pengertiannya dan contohnya. Contohnya di sini domba doli. Kami menambahkan juga proses dari cloning domba doli. Nah, lalu terdapat berkotnya juga, berkot lembar kerja peserta didik ke satu dan kedua. Nah, terus selanjutnya di sini kami menambahkan prinsip dasar. Yang pertama itu ada di bidang kesehatan, contohnya itu vaksin. Nah, yang kedua itu di bidang pertanian, contohnya itu eh, menciptakan tanaman transgenik. Kami juga di situ menambahkan berkot lembar kerja peserta didik ketiga.
Nah, terus selanjutnya itu ada dampak. Jadi dampaknya itu ada di bidang kesehatan dan bidang lingkungan. Di situ kami menambahkan dampak positif dan negatifnya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan memaparkan tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD mengenai bioteknologi. Pertama yang jenis contoh bioteknologi konvensional dan modern. Jadi yang pertama di sini ada identitas siswa ya, lalu ada petunjuk kerja dan tujuan pembelajaran. Yang pertama langsung masuk ke pengamatan awal, di mana siswa itu diberikan beberapa gambar untuk diamati dan juga untuk menjawab beberapa pertanyaan berikutnya. Nah, lalu siswa akan dibagi menjadi 6 kelompok dengan topik yang berbeda-beda. Setelah dibagi, siswa akan diberikan tabel yang harus setelah mendiskusikan hasil dari topik tersebut. Nah, selanjutnya setelah diskusi, siswa akan diberikan waktu ya untuk presentasi dan juga memberikan untuk lolos. Oke, selanjutnya ada tentang refleksi pembelajaran. Jadi, siswa hal-hal yang telah dipelajari setelah hari ini. Itu untuk LKPD pertama ya, pada pertemuan pertama. Selanjutnya ada untuk LKPD kedua pada pertemuan kedua. Masih sama di sini tentang pembuatan tempe ya. Terus masih ada identitasnya, petunjuk kerja, dan juga tujuannya. Baik, yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Jadi siswa itu dihadapkan dengan gambar ya, dan juga ada materi pengantar mengenai proses pembuatan tempe. Lalu disiapkan alat dan bahan ya untuk dibawa oleh siswa dalam membuat si tempe. Di sini ada cara kerjanya yang dapat siswa lihat dan baca ya. Nah, setelah melakukan proses pembuatan tempe, di sini siswa diharuskan mengisi ya tabel tentang kondisi atau keadaan dari tempe tersebut itu setelah 2 sampai 3 hari. Nah, jadi hasil dari LKPD kedua ini akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya, yaitu digabung dengan LKPD ketiga pada pertemuan ketiga. Nah, di sini ada pembahasan, terus pertanyaan juga yang harus dijawab ya oleh siswa, dan juga kesimpulan. Oke, selanjutnya LKPD ketiga. Tentang analisis dampak positif dan negatif bioteknologi pada berbagai bidang. Case-nya ada identitasnya, tujuan pembelajaran, dan juga petunjuk pengerjaan. Jadi yang pertama siswa itu dikasih materi pengantar ya. Terus juga ada gambar-gambar dari contoh dampak bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu siswa diharapkan untuk menganalisis dampak bioteknologi pada berbagai bidang. Setelah itu menjawab 3 pertanyaan yang telah disiapkan dan juga hasilnya dipresentasikan dengan digabung dari hasil data pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang kisi-kisi, rubrik penilaian, dan instrumen penilaian bioteknologi pada mata pelajaran biologi kelas 12 SMA. Yang pertama itu ada penilaian kognitif, di mana teknik penilaian ini berupa tes tertulis, yang bentuk soalnya itu pilihan ganda dan esai. Untuk membuat soal ini berdasarkan kompetensi dasar dan IPK yang ingin dicapai. Selanjutnya itu ada rubrik penilaian, di mana untuk soal PG, satu nomor soal itu mendapatkan poin 1. Dan di sini itu terdapat 5 soal PG, jadi skor maksimal yang diperoleh itu 5 poin. Selanjutnya itu ada soal esai, di mana satu soal esai ini skornya maksimal itu 5. Dan soal esai ini terdapat 5 soal. Jadi skor maksimal yang diperoleh itu 25 poin.
Jadi untuk perhitungan penilaian kognitif ini, caranya skor PG ditambah skor esai dibagi 3 dikali 10. Jadi skor maksimal yang diperoleh itu 100 poin. Selanjutnya itu ada instrumen penilaian kognitif yang isinya itu soal-soal PG dan esai yang telah dibuat. Selanjutnya itu ada penilaian afektif. Aspek yang dinilai itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, proaktif. Untuk rubrik penilaiannya ini menggunakan jenis skala 1 sampai 3. Contohnya itu pada aspek jujur, di mana skor 1 itu jika siswa sering mencontek, skor 2 itu jika siswa pernah mencontek, skor 3 itu jika siswa tidak mencontek. Untuk cara penilaiannya itu dengan cara total skor yang diperoleh dibagi 12 dikali 100. Jadi skor maksimal yang diperoleh itu 100 poin. Selanjutnya itu ada instrumen lembar observasi penilaian ranah afektif yang dapat observer isi. Selanjutnya itu ada penilaian psikomotor, di mana teknik penilaian ini berupa non-tes, yaitu proyek, menyusun laporan hasil analisis. Kriteria yang dinilai itu ada sistematika laporan, format penulisan, dan ketepatan isi, serta kemampuan dalam menjelaskan. Ini cara penilaiannya itu juga jenis skala dari skor 0 sampai 3. Jadi penulisannya itu, penilaiannya itu skor yang diperoleh dikali 6,6. Jadi skor maksimal yang diperoleh pada psikomotor ini 99. Selanjutnya itu ada instrumen observasi penilaian psikomotor yang dapat diisi. Sekian dari pemaparan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.